Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan setelah hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan aktivitas tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Terima kasih kepada Ibu dosen Nurul Malika selaku pembimbing mata kuliah logika, dan tak lupa juga saya berterima kasih kepada teman-temanku yang selalu memberi motivasi dan semangat untuk belajar. Langsung saja, saya di sini akan mempresentasikan tentang mata kuliah logika yang berjudul Memahami Konsep Reasoning. Pengertian. 1. Pengertian. Pengertian penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir manusia untuk menghubung-hubungkan data sehingga sampai pada suatu simpulan. Data atau fakta yang dinalar itu boleh benar atau boleh tidak benar. Disinilah letak kerjanya penalaran. Menurut sumber lain menyebutkan penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera, pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan yang sejenis juga akan terbentuk proposisi yang sejenis berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar. Orang yang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah yang disebut menalar. Dan masih banyak lagi pengertian penalaran menurut para ahli, yaitu ahli menurut Kraf, Bakri, dan Surya Sumantri. Yang kedua adalah ciri-ciri penalaran. Pertama, penalaran mempunyai ciri-ciri yaitu logis. Logis, suatu penalaran harus memenuhi unsur logis, artinya pemikiran yang ditimbang secara objektif dan didasarkan pada data yang sahih, yaitu sahih dan benar. B. Kedua, analitis. Berarti bahwa kegiatan penalaran tidak terlepas dari daya imajinatif seseorang dalam merangkai, menyusun, atau menghubungkan petunjuk akal pikirannya ke dalam suatu pola tertentu. Rasional artinya adalah apa yang sedang dinalar merupakan suatu fakta atau kenyataan yang memang dapat dipikir secara mendalam. 3. Metode penalaran. Metode penalaran itu dibagi menjadi dua, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Yang pertama penalaran induktif. Penalaran induktif bertolak dari sebuah konklusi atau simpulan yang didapat dari suatu atau lebih pernyataan yang lebih umum. Penarikan simpulan atau konklusi secara deduktif dapat dilakukan secara langsung dan dapat pula dilakukan secara tidak langsung. Pertama, menarik simpulan secara tidak langsung, yaitu simpulan konklusi secara langsung ditarik dari satu premis. Sebaliknya, kalau konklusi yang ditarik dari dua premis disebut tak langsung. Misalnya, semua S adalah P. Sebagian P adalah S. Contoh, semua ikan berdarah dingin. Premis. Sebagian yang berdarah dingin adalah ikan. Simpulan. P adalah premis dan S adalah simpulan. Contoh kedua, tidak satupun S adalah P. Tidak satupun P adalah S. Contoh, tidak seekor nyamuk pun adalah lalat. Tidak seekor lalat pun adalah nyamuk. Seperti itu. Yang kedua, menarik simpulan secara tidak langsung. Penalaran deduktif yang berupa penarikan simpulan secara tidak langsung memerlukan dua premis sebagai data.
Untuk menarik simpulan secara tidak langsung ini, kita memerlukan suatu premis atau pernyataan dasar yang bersifat pengetahuan yang semua orang sudah tahu. Umpamanya, setiap manusia akan mati semua. Semua ikan berdarah dingin. Semua sarjana adalah lulusan perguruan tinggi. Atau semua pohon kelapa berakar serabut. Adapun jenis-jenis penalaran deduksi yaitu silogisme kategorial, yaitu yang dimaksud dengan silogisme kategorial ialah yang terdiri dari 3 proposisi. 2 proposisi merupakan premis atau 1 proposisi merupakan simpulan. Premis yang bersifat umum disebut premis mayor dan premis yang bersifat khusus disebut premis minor. Contohnya, semua manusia tidak bijaksana. Semua kera bukan manusia, jadi tidak ada simpulan. Aturan umum silogisme kategorial adalah sebagai berikut. 1. Silogisme harus terdiri 3 term, yaitu term mayor, term minor, dan term penengah. Silogisme terdiri atas 3 proporsi, yaitu premis mayor, premis minor, dan simpulan. 2 premis yang negatif tidak dapat menghasilkan simpulan. Bila salah satu premisnya negatif, simpulan pasti negatif. Dari premis yang positif akan dihasil simpulan yang positif. Dari premis yang khusus tidak dapat ditarik satu simpulan. Bila salah satu premisnya khusus, simpulan akan bersifat khusus. Baru premis mayor yang khusus dan premis minor yang negatif tidak dapat ditarik satu simpulan. Silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis adalah silogisme yang terdiri dari atas premis mayor yang berproposisi kondisional hipotesis. Jika premis minornya membenarkan antecedent, simpulan membenarkan konsekuen. Kalau premis minornya antecedent, simpulannya juga menolak konsekuen. Contoh, jika besi dipanaskan, besi akan memuai. Besi dipanaskan, jadi besi Jika besi dipanaskan, besi akan memuai. Jika besi tidak dipanaskan, besi tidak akan memuai. Silogisme alternatif. Silogisme alternatif adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor berupa proposisi alternatif. Jika premis minornya membenarkan salah satu alternatif, simpulannya akan menolak alternatif yang lain. Contoh, dia adalah seorang kiai atau profesor. Dia seorang kiai, jadi dia bukan seorang profesor. Yang kedua, yang tadi penalaran deduktif, sekarang penalaran induktif. Penalaran induktif adalah penalaran yang bertolak dari pernyataan yang khusus yang menghasilkan simpulan yang umum dan menghasilkan simpulan yang umum. Keuntungan menggunakan penalaran deduktif yaitu 1. Pernyataan yang bersifat umum ini bersifat ekonomis. Dari pernyataan yang bersifat umum dimungkinkan proses penalaran selanjutnya baik secara induktif maupun deduktif. Jenis-jenis penalaran induktif yaitu generalisasi, kedua analogi, ketiga hubungan kausal, dan
ada 3 itu. Di antara hubungan masalah tersebut ada sebab akibat, akibat sebab dan akibat. Di sini juga ada terdapat salah nalar. Salah nalar yaitu gagasan atau pemikiran, kepercayaan atau kesimpulan yang salah, keliru atau cacat disebut salah nalar. Salah nalar ini disebabkan oleh ketidaktepatan orang mengikuti tata cara pemikirannya. Apabila kita memperhatikan beberapa kalimat dalam bahasa Indonesia secara cermat, kadang-kadang kita temukan beberapa pernyataan atau premis tidak masuk akal. Adapun salah nalar itu dalam beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, deduksi yang salah. Salah nalar yang disebabkan oleh deduksi yang salah merupakan salah nalar yang amat sering dilakukan orang lain. Yang kedua, generalisasi terlalu luas. Salah nalar jenis ini disebabkan oleh jumlah premis yang mendukung generalisasi tidak seimbang. Dengan besarnya generalisasi itu hingga kesimpulan yang diambil menjadi salah. Seperti gadis Bandung cantik-cantik, uli pelabuhan jiwanya kasar, orang Makassar pandai berdayung. 4. Pemilihan terbatas pada 2 alternatif. Salah nalar ini dilandasi oleh penalaran alternatif yang tidak tepat dengan pemilihan itu atau ini. Beberapa penalaran yang salah seperti itu adalah sebagai berikut. Engkau harus mengikuti kehendak ayah, atau engkau harus berangkat dari rumah ini. 5. Penyebab yang salah nalar. Salah nalar jenis ini disebabkan oleh kesalahan menilai suatu sehingga mengakibatkan terjadi pergeseran maksud. Analogi yang salah. Salah nalar dapat terjadi apabila orang menganalogikan suatu dengan yang lain dengan anggapan permasalahan salah satu segi akan memberikan kepastian persamaan pada segi yang lain. Selanjutnya, meniru yang sudah ada, pernyataan para ahli. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.